cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan yang sudah join ya di Google Meet, baik dari teman-teman kampus Unida maupun ada juga yang dari luar Unida ya. Izinkan saya ingin memulai langsung sebagaimana yang ditugaskan oleh mana nih Bang Ulil, kemana nih, masih ini ya, untuk mengisi tepat jam 1 dan memperkenalkan apa yang akan kita lalui dalam serangkaian pelatihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Saya izin pada Bang Ulil ya, yang berikan saya kesempatan untuk menyampaikan pengantar pada siang yang berbahagia ini bersama teman-teman yang pada semangat-semangat sepertinya semuanya ya teman-teman ya. Ada Kak Zikri, ada Kak siapa itu? Situ ada Kak Melani, ada Kak Jenny, Kak Ali Sobari, ini ada Kak Binti. Saya izin menyapa beberapa, ada Kak Indah Nurlaila, ada ini Kak Ulil ini Bang Ulil ini, ada Kak Maili Zahira, dan juga Ustadz Al-Hafidz Nasution yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini, yang ditugaskan oleh Bang Ulil kepada saya, yaitu menyampaikan tentang pengantar terkait apa yang mau dijalani oleh rekan-rekan sekalian peserta pada siang hari ini. Nah, saya langsung saja teman-teman sekalian, bahwa pelatihan jurnal ilmiah atau penulisan karya ilmiah ini kita akan bagi menjadi beberapa step. Kalau ini kan masih step 1 ya, masih fase 1, yaitu menguasai pengetahuan dasar dulu tentang jurnal ilmiah seperti apa, bagaimana dan kenapa kok begitu jurnal ilmiahnya. Nanti baru setelah selesai fase 1 ini, selama kurang lebih 5 pertemuan kalau tidak salah, itu nanti akan ada tes dan persiapan menuju step kedua ya. Jadi kalau step pertama ini lebih banyak berisi tentang pengetahuan dan wawasan ya, tentang jurnal ilmiah itu seperti apa prosesnya dan yang lain sebagainya. Adapun nanti di step kedua atau di fase kedua itu juga ada beberapa pertemuan. Nanti yang akan intens mengisi adalah Ustadz Dr. Al-Hafidz Nasution. Beliau yang banyak menulis tentang artikel di jurnal ilmiah, jadi lebih paham lah ya soal itu. Adapun nanti setelah step kedua atau fase 2 itu tujuannya adalah keterampilan umum, sehingga step ketiga atau yang terakhir itu keterampilan khusus, yakni rekan-rekan sekalian akan kita minta untuk mencari jurnal yang ingin disubmit. Nah, tapi ini masih panjang, saya hanya menjelaskan gambaran besarnya saja ya. Saya kira slide saya sudah tampil ya. Jadi tujuan pelatihan ini memang masih langkah awal untuk mengenalkan dunia penulisan jurnal ilmiah, dari konsep-konsep dasarnya hingga proses publikasi ilmiahnya. Jadi yang outputnya dalam fase 1 yakni 5 pertemuan, ini peserta akan memahami orientasi dan manfaat menulis di jurnal ilmiah, cara mencari artikel, serta perbedaan tingkat jurnal ilmiah yang ada ya. Ini saya lanjutkan, apa sih sebenarnya dan mengapa orang itu menulis di jurnal ilmiah. Nah, tentu ini ada alasannya. Ada alasan-alasan yang sifatnya itu ideologis. Nah, kenapa saya sebut ideologis? Karena begini ya teman-teman sekalian, bahwa jurnal ilmiah ini sebenarnya adalah tulisan pendek ya. Jadi
saya ingin cerita tentang sebenarnya jurnal ilmiah itu bukan seperti yang kita pikirkan ya, atau yang kita tahu hari-hari ini jurnal ilmiah itu sebagai syarat wajib kan gitu kan, atau mungkin bisa membebaskan teman-teman yang S1 itu dari skripsi, atau bisa menolong syarat yudisium dan lain sebagainya lah. Tapi dulu awalnya jurnal ilmiah ini memang sebenarnya media korespondensinya para ilmuwan. Jadi para ilmuwan itu kan mungkin ya tinggal di satu tempat dan juga punya teman di tempat lain gitu kan. Akhirnya mereka menulis korespondensi isinya apa? Ya isinya cerita tentang penelitiannya. Saya menemukan fakta baru atau menemukan apa begitu, ditulis pendek saja. Dan memang bahasanya adalah bahasa yang dipahami ilmuwan sesamanya. Jadi bukan untuk orang awam, memang itu bukan untuk orang awam. Apalagi jurnal memang bukan untuk, dalam arti bukan berarti orang awam dilarang membaca, tapi itu untuk pelajar aja. Kalau orang awam zaman dulu yang baca koran kan gitu kan, atau baca buku gitu mungkin ya. Nah, tapi jurnal ini sebenarnya adalah tulisan-tulisan pendek yang dia itu korespondensi antar ilmuwan, yang mana pada akhirnya diterbitkan untuk keperluan diseminasi ya, atau untuk keperluan penyebaran ilmu pengetahuan. Nah, itu yang kita tahu. Nah, itu yang mungkin ya bukan mungkin sih, saya yakin banyak juga yang sudah tahu. Tapi yang kita tahu hari ini, jurnal ilmiah ini lebih banyak punya tujuan pragmatis. Jadi orang menerbitkan jurnal, bukan menerbitkan jurnal ya, menerbitkan artikel di jurnal dengan tujuan yang jangka pendek, karena memang ya kampusnya mensyaratkan demikian, atau negara kita juga mensyaratkan demikian ya. Kalau dosen itu biasanya tujuannya untuk pengembangan karir akademik dan karir profesional sebagai peneliti. Ya mungkin sekarang juga mahasiswa dituntut juga kan gitu kan, karena mahasiswa melakukan penelitian, lantas juga wajib menerbitkan hasil dari penelitian tersebut di jurnal. Nah, selain itu mengapa kok jurnal itu tulisannya spesifik dan ringkas? Karena memang isi dari jurnal ilmiah itu sangat spesifik dan juga spesialis banget dalam bidang ilmu tertentu. Kita tidak bisa mengirim naskah jurnal biologi ke jurnal ilmiah yang dia membahas tentang geografi. Itu tidak selalu bisa, bahkan kebanyakan tidak bisa. Jadi jurnal ini sangat terbatas. Penerbit jurnal pun juga terbatas, membatasi naskah yang terbit di situ. Ya, jadi dulu memang ceritanya penerbit itu adalah ya perusahaan ya yang menerbitkan naskah-naskah itu untuk mudah untuk dibaca. Kalau sekarang kan memang diterbitkan untuk mencari keuntungan. Ya, itu memang sesuatu yang muncul setelah itu. Misalnya kita di sini mengenal penerbit-penerbit nasional ya yang besar-besar, ada Gramedia, ada Mizan, ada apa lagi tuh, Raja Wali dan lain sebagainya, itu penerbit nasional yang besar. Tapi apakah mereka punya jurnal? Nah, saya kurang tahu. Mungkin saja punya, tapi namanya berbeda. Tapi kalau mereka punya website penerbitan itu punya. Tapi penerbit itu tidak membatasi buku fiksi, buku non fiksi bisa diterbitkan di sana. Kan gitu kan ya. Tapi kalau jurnal ilmiah hanya membatasi artikel yang merupakan laporan penelitian yang spesifik pada bidang tertentu. Ya. Sehingga ini dan biasanya itu laporan kegiatan yang masih berlangsung. Jadi masih berlangsung dan akan ada lanjutannya biasanya gitu. Karena emang ringkas saja. Hanya tulisan yang mungkin katakanlah orang-orang zaman dulu itu menulis jurnal itu hanya selesai satu malam gitulah ya, mungkin seminggu gitu. Tidak seperti buku yang dia sudah menyelesaikan hasil penelitian. Nah, ini dulu seperti itu. Tapi kan kita mengalami perubahan ya. Nah, untuk informasi rekan-rekan sekalian bahwa ada jurnal yang paling tua di dunia, yaitu adalah Philosophical Transaction. Ini jurnal ini terbit di Inggris oleh Royal Society
Ini Royal Society itu semacam apa ya, persatuan ilmuwan di Inggris ya. Meskipun namanya philosophical transaction, nah ini namanya kan seolah-olah dia jurnal filsafat gitu kan ya, tapi ini philosophical transaction ini sebenarnya isinya adalah tentang sains ya. For your information ya, bahwa pada tahun 1600-an, pokoknya sebelum tahun 1900-an, ya sebelum perang dunia gitulah ya, itu yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari apa ya namanya, sains ya. Sains itu mencakup semua bidang ilmu. Kalau sains ketuhanan itu ada juga. Kalau sekarang kan ilmu agama, dia tidak bisa dibilang sains ketuhanan. Kalau zaman dulu istilah ilmu itu untuk mencakup semuanya. Makanya ada istilah scientia divinitia. Jadi ilmu tentang ketuhanan. Nah, ini philosophical transaction ini kalau rekan-rekan sekalian browsing itu isinya macam-macam. Ada yang ilmu sosial, ada yang biologi, ada yang apa, intinya komunikasi antar ilmuwan pada tahun-tahun itu. Ya. Karena biasanya orang kan nerbitin buku ya, tapi lama-kelamaan, wah kalau nunggu bukunya terbit, hasil penelitiannya keburu basi. Akhirnya kan karena unsur kontestasi itulah teman-teman jadi tahu bahwa zaman dulu orang itu berlomba-lomba untuk menerbitkan hasil penelitian terkini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu kayak gitu. Itulah jurnal tertua di dunia, Philosophical Transaction. Dan itu sudah ada beberapa sektornya ya. Ada Philosophical Transaction sektor A, sektor B, itu isinya apa, itu beda-beda. Nah, selanjutnya apa sih bedanya jurnal sama buku? Nah, jadi kalau artikel jurnal itu tulisan pendek dan cepat terbit, isinya spesifik bidang ilmu tertentu, laporan ilmiah gitu ya. Kalau buku itu biasanya ada proses editing yang panjang, memakan waktu lama. Menerbitkan buku kalau di luar negeri itu ada reviewnya juga, dan biasanya penerbitan itu berlangsung selama 1 atau 2 tahun paling cepat ya. Dan ini biasanya merupakan hasil laporan penelitian yang sudah selesai lalu dibukukan, atau suatu diktat mengajar yang dibukukan sehingga menjadi textbook gitu ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Lalu apa sebenarnya manfaat menulis di jurnal ilmiah? Nah, sebenarnya manfaatnya bisa berkontribusi secara ya pada keilmuan ya. Karena sesedikit apapun yang ditulis oleh manusia mungkin dirasa tidak penting oleh penulisnya, tapi bagi orang lain bisa jadi penting. Atau malah sebaliknya, bagi penulisnya sendiri penting, tapi untuk orang lain tidak ada yang melihat. Tapi bukan begitu maksudnya. Bahwa kontribusi keilmuan itu tidak selalu dianggap penting sekarang, tapi belum tentu tidak penting di masa depan. Makanya hari-hari ini kan kita kalau dalam konteks ilmuwan muslim, kita masih baca tuh karya Ibnu Sina, kita masih baca karya Imam Ghazali dan lain sebagainya. Mungkin sampai hari ini teori-teori gravitasi Newton masih diajarkan di buku-buku sekolah, nah dan sebagainya. Kenapa anak-anak SD tidak belajar fisika kuantum ya? Itu kan pertanyaan yang menarik. Tapi kan memang jawabannya jelas bahwa memahami ilmu pengetahuan itu harus ada dasar-dasarnya yang jelas. Nah, lalu orang itu menulis di jurnal ilmiah biasanya untuk mengejar pengakuan akademik. Jadi makin banyak yang diterbitkan berarti menunjukkan makin banyak pula aktivitas penelitian. Jadi menunjukkan bahwa dia adalah peneliti yang ya sedang berkarir gitulah. Itu manfaatnya. Termasuk juga kalau bagi mahasiswa itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu peduli dengan bakat minat bidang keilmuan, dan biasanya itu menjadi semacam pertimbangan khusus bagi kampus-kampus yang akan memberikan beasiswa di masa depan misalnya gitu kan. Andai kata teman-teman yang S1 ini punya tulisan jurnal di beberapa jurnal ilmiah berbahasa Inggris gitu, lalu ngajukan beasiswa,
Di antara pengajuan beasiswa itu nanti mungkin akan dilihat juga, wah ini punya tulisan, nah berarti sudah siap untuk menjadi mahasiswa pasca sarjana misalnya seperti itu. Selain itu, menulis di jurnal ini memang biasanya digunakan untuk membuat kolaborasi, jaringan kolaborasi. Jadi peneliti-peneliti itu biasanya kan juga punya teman ya, ya mungkin pertemanan di IG atau di Facebook gitu. Ada orang misalnya ya ngechat gitulah, wah saya tertarik dengan penelitian ini, gimana kalau kita nulis topik yang sama tapi subjeknya berbeda atau objeknya berbeda. Saya juga sedang menulis itu dengan orang Pakistan dan juga Turki ya, mengkaji tentang etika komunikasi dan budaya komunikasinya di sana seperti apa. Misalnya kalau kita di Indonesia, di Jawa, misalnya kita bisa monggo silakan, matur nuwun. Nah, itu sila-sila seperti itu aja bisa diteliti. Dan memang seperti itulah tulisan jurnal itu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kita menulis jurnal. Jadi ada ya semacam hobi lah. Kayak konten kreator itu kan punya effort untuk membuat konten masak-masak besar. Ya kalau kami di akademisi biasanya effort kami adalah pengen tahu nih di sana gimana. Padahal sebenarnya biasa aja, tapi kan ketika tulisan itu dibandingkan jadi menarik. Nah, selanjutnya tujuan pelatihan ini apa? Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, tujuan pelatihan ini nanti ada 4 pertemuan ya setelah ini kan, jadi ada 5 pertemuan ya. Jadi memahami orientasi dan tujuan menulis di jurnal ilmiah itu seperti apa tujuannya? Apakah teman-teman pengen mengejar karir sebagai ilmuwan atau hanya untuk syarat-syarat lulus S1 atau apa, yudisium? Nah, itu juga bisa juga. Atau punya ideologi, wah saya tuh punya hasil penelitian yang menarik, mau saya terbitkan di jurnal. Wah ini juga semuanya orientasi itu sama-sama benar, ya kan? Dan sama-sama bisa jadi pahala di sisi Tuhan gitu ya. Jadi tidak usah khawatir dengan hasilnya ataupun bagaimana. Jika kita niatkan untuk bermanfaatan manusia, saya yakin bisa banget gitu. Nah kalau manfaatnya tentu saja sudah jelas tadi ya. Kita bisa meniti karir sebagai ilmuwan atau ya sebagai mahasiswa yang punya kontribusi ilmiah bisa saja. Karena kan kita tidak tahu apakah tulisan kita ini nanti bermanfaat untuk orang lain apa tidak, ya belum sekarang. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu biasa terjadi. Ya. Lalu kita akan mencari juga, kita akan ada semacam ya tryout gitulah ya. Bagaimana sih cara mencari artikel di jurnal? Dan kita bisa melihat level-level artikel dan level jurnalnya itu seperti apa. Biasanya memang ilmuwan-ilmuwan di luar negeri itu mereka ingin menerbitkan artikel mereka di jurnal yang terindeks bereputasi. Disebut bereputasi karena memang jurnalnya itu ya sama-sama, mungkin ada jurnal biasa yang membahas tentang biologi, tapi ada jurnal bereputasi yang mengkaji tentang biologi. Nah, yang bereputasi itu biasanya proses penerbitannya lebih rumit atau lebih rigid gitu ya, lebih teliti, ada reviewnya berkali-kali ya, meskipun jurnal yang biasanya juga ada, tapi biasanya kalau yang luar negeri nanti ada bahasa juga dikoreksi, banyak sekali yang dikoreksi, terus kebaruannya apa yang baru dalam tulisan ini juga biasanya dicari. Nah makanya dalam pelatihan ini nanti kita akan belajar bagaimana cara mencari dan menemukan artikel di jurnal secara efektif. Yang terakhir adalah teman-teman akan kita ajak untuk memahami perbedaan tingkat dan level jurnal ilmiah. Saya katakan tadi bahwa makin tinggi karir seorang ilmuwan, maka seharusnya kontribusi keilmuannya juga makin berkelas. Ya memang tidak seharusnya sih. Ya saya katakan lazimnya. Ya ibaratnya kalau kita tuh kelas 1 seperti apa, SD, kelas 2 seperti apa yang harus dicapai, kelas 3 dan seterusnya, itu tuntutan makin banyak. Nah, jadi sama juga dengan tuntutan keilmuan itu demikian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi 5 pertemuan termasuk ini
Nanti kita akan banyak membahas tentang aspek-aspek pengetahuan ya, bagaimana jurnal ilmiah itu ditulis dan lain sebagainya, apa isinya. Lalu kami juga akan minta teman-teman sekalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang terstruktur. Ya, ada berapa tugas tadi Ustadz Hafid Nasution nanti yang akan menyampaikan tentang tugas-tugas tersebut dan juga materinya seperti apa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti saya kembalikan ke Bang Ulil atau langsung ke Ustadz Hafid Nasution juga tidak masalah. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya langsung aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sini saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Ustadz Saifuddin tadi. Sebelumnya saya akan screen dulu ya. Bentar. Bisa Ustadz Hafid? Belum muncul? Yang muncul belum? Ya, itu muncul udah. Udah. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Al-Hafid Nasution. Saya mengajar di Prodi Ilmu Quran dan Tafsir di Universitas Darussalam Gontor. Selanjutnya setelah tadi Ustaz Taki menjelaskan, maka saya akan menjelaskan dasar-dasar penulisan karya ilmiah yang berkualitas. Sebelumnya kita menyadari bahwa menulis adalah suatu aktivitas yang udah lama ya yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Bahkan mungkin sejak ribuan sampai ratusan tahun yang lalu manusia udah menulis gitu. Jadi sebenarnya menulisnya bukanlah hal yang pekerjaan yang mewah sebenarnya, tapi karena di zaman sekarang ini tuntutan tentang kepenulisan ilmiah semakin marak, maka akhirnya seakan-akan bahwa menulisnya adalah suatu hal yang mewah gitu. Padahal tidak seperti itu. Gitu. Padahal menulis adalah sesuatu yang sebenarnya udah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi siapa saja bisa menulis gitu. Bahkan sebenarnya dengan adanya pelatihan ini pun belum tentu menjamin bahwa kita itu bisa menulis, tapi menulis adalah kesadaran untuk kitanya bisa mau melaksanakan penulisan itu sendiri gitu. Kemudian sebelumnya juga bahwa seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu tokoh yang mungkin cukup terkenal ya, seperti Buya Hamka misalnya, dia pernah ditanya suatu hari oleh seseorang, ditanyakan bahwa Buya bagaimana menulis yang baik itu. Kemudian Buya Hamka menjawab bahwa tidak ada jalan lain dari seseorang untuk bisa menulis yang baik kecuali menulis itu sendiri gitu. Jadi banyak pun kita pelatihan dan macam-macam seminar yang kita hadiri, kalau seandainya kita tidak mau menulis maka tidak akan mungkin punya tulisan yang baik gitu. Jadi inti dari sebuah menulis itu adalah, termasuk yang menulis karya ilmiah itu adalah menulis dan menulis gitu. Dan untuk supaya bisa menulis pastinya harus membaca gitu. Jadi membaca dan menulis itu adalah rangkaian yang tidak bisa terpisahkan gitu. Itu seperti dua teman yang tidak bisa terpisahkan, atau seperti dua rangkaian yang kalau seandainya salah satunya terpisahkan maka akan tidak mungkin terjadi yang namanya disebut dengan karya ilmiah itu sendiri gitu. Jadi makanya untuk bisa menulis maka harus membaca gitu. Itu yang paling penting pertama. Kemudian selanjutnya apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis karya ilmiah kayak gitu? Karena kita ini goalsnya adalah untuk menerbitkan suatu artikel yang artikel itu nantinya akan bisa dipublish satu jurnal, maka ada beberapa hal pokok yang harus kita jalankan supaya artikel kita itu diterima gitu. Mungkin beberapa pokok ini pun antum-antum atau teman-teman sudah pada mengetahui atau sudah mengerti, cuman di sini ada sedikit penjelasan. Misalnya pertama tentang kebaharuan gitu. Tapi sebelum kebaharuan
kita mungkin bisa berangkat dari sebuah tema ya atau judul gitu yang kita mau bahas. Di dalam penulisan judul atau di dalam penulisan judul karya ilmiah itu juga sangat penting gitu, karena kalau seandainya judulnya menarik, maka orang akan tertarik untuk membaca artikel kita itu. Makanya kalau menulis judul, jangan hal yang biasa-biasa saja gitu. Misalnya kalau kayak misalnya saya kan mengajar di ilmu Quran dan tafsir gitu. Banyak kadang judul seperti ini. Misalnya besi dalam Al-Quran. Kalau hanya dibuat judul besi dalam Al-Quran, tidak ada hal yang menarik gitu. Karena kita tahu bahwa di dalam Al-Quran memang sudah disebutkan tentang besi dalam Al-Quran. Akan tetapi tidak ada sisi kebaruan dari suatu judul itu, akhirnya orang tidak terlalu menarik untuk membacanya. Oleh karena itu harus memasukkan sisi keterbaharuan dari artikel kita itu ke dalam judul supaya artikel itu menarik untuk dibaca. Oleh karena itu, yang selanjutnya yang paling penting dari sebuah penelitian adalah kebaharuannya itu tadi, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan kebaharuan sebenarnya? Apakah bahwa kalau misalnya judulnya beda terus berarti itu baru? Belum tentu. Kalau misalnya isinya juga tulisan orang lain yang kita masukkan ke dalam artikel kita, itu menjadi suatu hal yang tidak baru gitu. Yang kebaharuan itu bisa banyak hal gitu. Bisa dari sisi memang penelitian itu memang belum pernah dikaji, itu bisa juga disebut dengan sebuah kebaharuan. Atau metode yang kita gunakan untuk penelitian terhadap objek tertentu yang berbeda dengan metode yang digunakan oleh orang lain, itu juga bisa disebut dengan kebaharuan. Atau objeknya yang kita rubah tapi metodenya sama. Misalnya seperti ini, kita mengkaji misalnya perilaku masyarakat A misalnya di dalam satu kampung gitu. Kemudian ada orang lain yang meneliti tentang perilaku masyarakat, tapi di masyarakat yang lain, di masyarakat yang B misalnya. Maka itu juga bisa disebut dengan sebuah kebaharuan kayak gitu. Atau begini, dia meneliti pada masyarakat A menggunakan metode yang lain kayak gitu. Itu juga bisa disebut dengan sebuah kebaharuan gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan, bisa kita cari kebaharuan dari sebuah penelitian itu. Atau mungkin gini, meneliti di masyarakat A dengan metode yang sama tapi temuannya berbeda, itu bisa juga sebut sebuah kebaharuan atau novelty gitu. Itu kira-kira singkat tentang apa yang disebut dengan novelty itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang kontribusi ilmiah atau riset gap. Riset gap itu adalah sebenarnya tidak jauh beda dari apa yang dimaksud dengan novelty ya. Sebenarnya riset gap itu ada celah gitu, celah yang akhirnya karena isi celah itulah akhirnya kita ingin meneliti topik yang sama gitu dengan penelitian orang lain, yang dari celah itu kita menjadikan penelitian itu kita lanjutkan gitu dari penelitian yang sebelumnya gitu. Biasanya celah penelitian itu kita bisa dapat dari saran-saran yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya kayak gitu. Bisa dari situ, atau memang kita yang menemukan sepertinya apa yang diteliti oleh orang sebelum kita itu keliru dalam penelitiannya. Itu bisa sebuah gap penelitian dari yang telah kita lakukan gitu. Seperti itu. Kemudian yang juga tidak kalah penting tentang apa yang harus ada dalam struktur penulisan adalah metodenya gitu, metode dalam penyusunan karya ilmiah itu sendiri gitu. Makanya kalau kita lihat di beberapa jurnal bahkan ada metode itu dipisah ya dari pendahuluan gitu. Itu tujuannya adalah supaya orang membaca mengerti bahwa sebenarnya metode apa yang dia gunakan untuk melakukan penelitian kayak gitu. Misalnya dia mengumpulkan bahwa tadi seperti misalnya meneliti di masyarakat A. Apa yang perlu metode apa yang digunakan maksudnya? Yang dia teliti misalnya ada 20 orang kayak gitu dalam penelitian itu. Terus yang mau dia teliti selain 20 orang yang dia teliti, umur mungkin yang umur yang dia teliti adalah umur 30 tahun misalnya. Terus misalnya yang dia mau ketahui dari umur 30 tahun itu adalah tingkat religiositasnya misalnya umur yang 30 tahun itu gitu. Atau dia mengkomparkan dengan umur 50 tahun. Mana kira-kira yang paling religius misalnya. Itu adalah metode untuk melakukan penelitian kayak gitu. Jadi antara novelty dan kontribusi ilmiah dan validitas suatu penelitian itu harus seimbang kayak gitu. Jangan nanti novelty-nya kemana, metodenya kemana gitu. Harus dia itu ada sejalan supaya temuan dari suatu penelitian itu jadi jelas gitu, seperti itu.
Uh, Oke, selanjutnya mungkin masuk langsung ke tentang anatomi imrat ya. Ini. Jadi secara umum kita ketahui bahwa dalam penyusunan karya ilmiah itu sebenarnya terdiri dari itu ya, dari introduction, terus ada metode, terus ada result sama discussion gitu. Itu sebenarnya secara umum itulah struktur penelitian karya ilmiah kayak gitu. Itu misalnya ini sebenarnya ini adalah struktur yang berlaku sekarang gitu sebenarnya gitu, seperti itu. Karena kalau kita lihat misalnya kalau kita buka jurnal-jurnal tahun 60-an atau 70-an, kalau kita buka misalnya di jurnal-jurnal Brill yang tahun-tahun lama gitu, bahkan karya ilmiah itu hanya kadang tidak hanya menjelaskan satu penjelasan yang itu tuh tidak terstruktur gitu. Cuma misalnya kayak masyarakat Indonesia gitu penelitiannya, misalnya dulunya masyarakat Indonesia, dia cuma menjelaskan siapa masyarakat Indonesia, ada berapa jumlah masyarakatnya kayak gitu, apa aja agamanya, terus misalnya budayanya apa, hanya sekedar seperti itu, tidak ada terus strukturnya introduction, terus ada conclusion dan lain sebagainya, atau misalnya ada abstraknya, ada discussionnya. Jadi metode yang model imrat ini adalah sebenarnya yang sekarang lagi berlaku gitu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sebelumnya bahkan struktur itu tidak begitu baku gitu. Bahkan mungkin sekarang juga udah mulai ada yang tidak baku ya. Bahkan ada di beberapa artikel ilmiah, misalnya di abstrak, kan seperti yang kita tahu bahwa di abstrak itu kan harus ada latar belakang, terus ada metodologinya yang digunakan, kemudian apa rumusan masalahnya, dan apa resultnya, apa hasilnya kan. Bahkan sekarang ada yang model jurnal itu abstraknya tidak seperti itu, malah dia gambar gitu, atau sebuah tabel data itu dia gunakan sebagai sebuah abstrak gitu. Jadi sebenarnya apa ya, bentar, sebenarnya model yang imrat ini adalah model yang umumnya digunakan oleh jurnal-jurnal ilmiah di dunia kayak gitu, masuk di Indonesia. Walaupun mungkin ada yang sebahagian penelitian seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa metode itu kadang dipisah dari introduction, tapi ada juga yang memasukkan metode itu di bagian dari introduction itu sendiri. Oke. Terus kemudian yang paling penting dari sebuah penelitian ilmiah yang mungkin ini juga kita dah sama-sama ketahui bahwa judul memang harus singkat, nggak boleh panjang-panjang gitu, jelas dan mencerminkan isi gitu. Kadang-kadang ada orang yang kadang itu nggak sesuai ya antara judul sama isi gitu. Misalnya dia tuh misalnya membahas tentang politik Islam di Indonesia, tapi dia malah di introduksinya ngomong tentang politik Pancasila, misalnya bicara tentang politik Amerika, bicara tentang politik Eropa kayak gitu, yang nggak ada berkaitan sama judul. Itu sebenarnya tidak baik dalam penulisan karya ilmiah gitu. Harusnya dia tuh kalau misalnya yang dia bahas tentang politik Islam misalnya di Indonesia, yang dia bahas adalah bagaimana politik Islam di Indonesia gitu, bukan malah menceritakan tentang politik-politik yang ada di negara lain kayak gitu. Jadi pokoknya adanya judul itu sebenarnya untuk menjadikan kita itu lebih terarah dalam menulis gitu, supaya tidak keluar dari kerangka judul itu sendiri kayak gitu. Seperti itu. Kemudian tentang abstrak kayak gitu, abstrak itu yang melingkup apa aja? Ya pertama tujuan, metode, hasil dan kesimpulan kayak gitu. Kadang ada beberapa misalnya di dalam karya ilmiah dia ketika dia menuliskan abstrak, kadang dia itu tidak ada latar belakang, terus tiba-tiba udah metode, terus kadang-kadang tidak ada hasil gitu. Yang sering salah dalam penulisan karya ilmiah di beberapa artikel yang ditulis oleh banyak orang ya, itu kadang di metode gitu. Dia itu kadang cuma menyebutkan bahwa artikel ini menggunakan metode misalnya library research kayak gitu. Cuma sebatas itu gitu. Padahal nggak seperti itu gitu. Harusnya dia harus jelaskan bagaimana dia mengumpulkan data untuk ketika dia menuliskan artikel kayak gitu. Bukan hanya cuma menyebutkan bahwa bahwa artikel ini menggunakan metode itu tadi dengan library research gitu. Tidak cukup sampai sana, tapi harus kita jelaskan bagaimana kita mengumpulkan datanya dari buku apa. Bisa juga misalnya kan bahwa kita mengumpulkan dari data A, data B, data C kayak gitu. Itu harus dijelaskan juga sebenarnya harus ada di dalam abstrak itu sendiri. Dan kesimpulan, bahkan di beberapa artikel juga kesimpulan atau abstrak itu tidak hanya kesimpulan, tapi harus ada yang namanya saran kayak gitu. Tapi biasanya itu jarang sih, ada beberapa artikel memang atau di beberapa jurnal meminta saran gitu di dalam penulisan abstrak. Dan harus diingat bahwa
penulisan abstrak umumnya tidak boleh lebih dari 200 kata kayak gitu ya. Kalau dan nggak biasanya 150 sampai 200 kata saja kayak gitu. Nggak boleh terlalu panjang kayak gitu. Dan untuk kata kunci, misalnya kata kunci harus dituliskan itu memang yang memang kata kunci itu memungkinkan nanti artikel kita tuh kalau ketika di apa ya di search atau dicari orang di dalam Google Scholar atau di Google atau di mana-mana aja ya mungkin untuk mencari artikel akan supaya bisa mudah dicari gitu misalnya. Makanya kalau misalnya kita misalnya politik Islam di Indonesia maka jangan dibuat malah misalnya apa namanya kata kuncinya yang tidak sesuai dengan judul kita itu. Maka ketika orang nyari tentang politik Islam, maka nggak keluar artikel kita, malah politik yang lain yang keluar kayak gitu. Ketika orang mencarinya. Ya, jadi kayak gitu ya, skemanya itu adalah dia itu seperti cerobong itu ya, penulisan ilmiah itu adalah pertama itu dari dia umum, kayak itu latar belakangnya kenapa akhirnya antum menulis artikel itu, terus apa misal habis itu antum tuh menemukan state of the art-nya gitu, si kebaharuannya. Kemudian antum tuh melihat ada riset gap karena antum tadi menyebutkan saya beberapa artikel yang mungkin memiliki kesamaan tentang tema yang sama yang antum kaji, tapi ada hal yang perlu dikaji atau ada celah yang sebenarnya itu perlu dikaji lagi. Dan pada akhirnya itu pada satu cerobong kayak cerobong itu ya akhirnya keluar akhirnya itu adalah yang lebih sedikit kayak gitu. Artinya dia itu seperti segitiga terbalik gitu. Jadi dari umum ke khusus gitu. Seperti itu. Ya seperti ini ya, gambarannya sebenarnya kan kalau kita di dalam karya ilmiah itu seperti itu. Sebenarnya metode tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa metode itu ya seperti mesin gitu ya. Sebenarnya kan kayak itu seperti mesin, dia itu sebagai mesin, dia sebagai penggerak kayak gitu untuk menciptakan yang supaya kan kalau yang namanya mesin itu menggerakkan mobil supaya mobil itu bisa bergerak, maka dia akan memunculkan bukti hasil dari kadar metode tadi, maka dia akan menemukan hasil kayak gitu. Hasil itu dari mana? Dari metode itu gitu. Dari tadi misalnya kita kumpulkan bahwa kita meneliti tentang kampung A itu dengan metode A dan atau dengan menggunakan metode apa gitu misalnya, lalu dia akan menghasilkan itulah objek dari kajian yang sesuai dengan metode yang kita gunakan gitu. Dan pada kesimpulan itu harus bersesuaian dengan apa yang kita tulis di awal tadi di introduction itu. Kira-kira apa rumusan masalahnya dan apa namanya itu kesimpulan itu sebenarnya adalah menjawab rumusan masalah yang sudah kita jelaskan sebelumnya di pendahuluan kayak gitu. Dan rumusan masalah itu harus menjawab sesuai dengan apa metode yang kita gunakan. Kalau misalnya metode yang kita gunakan A, jangan nanti kesimpulannya malah dengan metode yang B kayak gitu. Jadi itu harus berkesesuaian antara yang dari awal sampai yang akhir kayak gitu. Kemudian ya ini komponennya seperti ini ya, sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya tadi, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan kesimpulan kayak gitu. Jadi itulah kira-kira struktur dari penulisan karya ilmiah kayak gitu. Mungkin sampai sini ada bisa didiskusikan supaya tidak terkesan monolog kayak gitu. Ada teman-teman yang ada pertanyaan? Kalau tidak mungkin saya teruskan ya sebelum kita akhiri. Terus ini syarat mutlak publikasi ilmiah ada yang pertama adalah integrasi data ya. Jadi data yang kita masukkan ke dalam artikel ilmiah itu memang harus valid kayak gitu. Kadang ada orang yang mempublikasi data gitu, dia tuh sebenarnya nggak ada data itu, tapi dia buat-buat kayak gitu. Misalnya kita misalnya di kampung A itu ada 30 anak muda gitu. Sebenarnya adalah misalnya yang mau dia cari adalah misalnya 50 anak muda. Tapi akhirnya yang 20 yang lainnya itu dikarang-karang sama dia bahwa karena kan ada 20 anak muda yang lain kayak gitu. Atau mungkin kayak gini, sebenarnya rujukan itu tidak ada gitu, tapi dia buat-buat kayak gitu. Orang yang hanya menggunakan ChatGPT misalnya bisa jadi itu gitu, karena kan ChatGPT itu kadang dia itu menampilkan rujukan yang sebenarnya itu rujukan itu tidak ada kayak gitu. Nah itu nggak boleh di dalam penulisan karya ilmiah kayak gitu. Harus memang betul-betul data itu valid kayak gitu, sesuai dengan apa yang tersaji gitu, nggak boleh ngarang-ngarang gitu. Kemudian tentang format ya. Jadi gini, setiap jurnal itu kan memiliki format yang bermacam-macam ya. Jadi kita harus ikut format dari jurnal itu, lihat
selingkuhnya gitu. Kalau misalnya dia maunya body note ya kita pakai body note. Kalau misalnya jurnalnya maunya footnote ya kita pakai footnote ya gitu. Kalau misalnya jurnalnya maunya metodenya itu dipisah dari introduction-nya, maka kita pisah kayak gitu dan lain sebagainya. Makanya kita harus mematuhi sesuai dengan apa namanya apa maunya jurnal itu gitu. Jangan maunya kita kayak gitu. Karena kita yang submit di situ seperti kita bertamu gitu. Kalau misalnya kita mau datang ke rumah orang, maka kita harus ikuti aturan orang gitu, bahkan ikut aturan kita sendiri kayak gitu. Seperti itu. Dan ya nggak boleh nyontek ya, atau nggak boleh plagiasi ya kayak gitu. Kan jadi tulisan itu memang harus murni dari tulisan kita gitu, mulai dari kalimatnya, mulai dari referensinya kayak gitu. Itu murni dari kita, bukan dicontek dari punya orang lain yang kita copy paste dan itu kita jadikan sebuah artikel ilmiah yang kita sebut bahwa itu adalah artikel kita. Itu namanya penipuan terhadap artikel ilmiah kayak gitu. Itu sama aja seperti misalnya kita punya mobil orang kita bilang itu mobil kita gitu. Itu kan disebut dengan pencuri gitu. Kemudian tentang kejujuran uh, ya mencantumkan seluruh rujukan gitu. Kadang makanya kan kalau misalnya teman-teman itu misalnya submit ke jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi, itu mereka begitu ketat ketika masalah referensi gitu. Kadang ada orang yang dia cantumkan diisi referensinya, tapi tidak keluar di rujukan kayak gitu. Bahkan kadang ada di rujukan tidak ada di pembahasan gitu. Itu kalau misalnya karya atau di jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi, itu pasti akan mereka kembalikan artikel kita untuk kita perbaiki, bahwa untuk menyantumkan kira-kira mencantumkan rujukan yang tadi tidak berkesesuaian antara yang ada diisi dan di referensi gitu, di daftar pustaka gitu. Maka kalau misalnya referensi itu kita cantumkan di isi, maka harus ada juga di daftar pustaka. Kalau misalnya ada di daftar pustaka, maka harus ada juga di isi, seperti itu. Oke, jadi jadi kalau kita mau menerbitkan jurnal, maka harus kita penuhi 3 hal ini. Yang pertama adalah tentang harus ada riset gap-nya. Yang kedua, memang metodenya ada metode IMRAD kayak gitu, yang tadi introduction, metodologi, result and discussion itu harus ada kayak gitu. Misalnya kalau antum submit jurnal tapi nggak ada abstraknya, kan pasti akan ditolak kayak gitu. Atau antum ada abstraknya tapi tidak ada isinya, pasti akan juga ditolak. Atau antum ada abstraknya, ada introduction-nya tapi tidak ada kesimpulannya, kan pasti juga akan ditolak. Maka harus dipenuhi semua kayak gitu. Dan memang harus kajian mendalam kayak gitu. Kalau misalnya kajian biasa-biasa aja, pasti jurnal itu akan menolak. Jadi prinsipnya menulis itu adalah seperti bangunan tadi. Kalau menulis ilmiah itu ada seperti bangunan kayak gitu. Kita susun dia dari awal dan akan membentuk yang sebuah namanya bangunan yang kokoh kayak gitu. Itu yang disebut dengan karya ilmiah itu. Dan mungkin saya menutup sebuah pengalaman ya. Sebenarnya yang penting dari menulis karya ilmiah adalah menulis seperti yang saya sebutkan tadi. Saya pernah berpengalaman bahwa sebelum saya itu pernah menulis karya ilmiah di jurnal gitu. Jadi saya menulis gitu. Tapi ketika waktu saya menulis, saya langsung tuh mensubmit jurnal ke Sinta 2 kayak gitu. Tujuan saya kenapa submit ke Sinta 2, supaya saya tahu apa sih yang perlu dibenahi dari sebuah tulisan itu gitu. Jadi saya belum pernah menulis artikel, tapi ketika saya nulis malah langsung Sinta 2 gitu. Kemudian di sana banyak revisi. Oh ini belakang. Akhirnya dia reviewernya banyak memberi catatan. Lalu dari catatan itu saya belajar gitu. Oh ininya yang kurang. Oh itunya yang kurang kayak gitu. Jadi balik yang seperti saya bilang tadi adalah yang penting kita nulis saja dulu gitu. Soal nanti salahnya itu belakangan gitu. Itu hal yang kita pelajari gitu. Makanya ini analoginya seperti kita mau ke Surabaya. Anggap saja kita ini seperti nggak pernah ke Surabaya, tapi kita mau ke Surabaya. Maka yang kita lakukan adalah pertama kita menanyakan kepada orang lain yang di sekitar kita yang mungkin dia tahu jalan ke Surabaya. Lalu mungkin orang itu mengarahkan kita untuk pergi ke terminal. Oh kamu mau ke Surabaya, pergi ke terminal gitu. Sampai ke terminal, kita tanya lagi pasti, kalau ke Surabaya itu naik bus apa gitu. Terus orang mengarahkan kita untuk naik bus Restu gitu kan.
kayak gitu. Ketika kita udah bahas terus tuh sampai kita ke Surabaya. Seperti itu juga dengan menulis karya ilmiah ini gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak ngerti kayak mana nulisnya. Yang penting tulis saja dulu dan merasa itu ada hal kebaruannya, submit saja ke jurnal. Nanti di sana ada revisi dan lain sebagainya. Dari situ kita baru belajar gitu. Oh ini yang kurangnya, oh ini yang kurang. Itu seperti tadi, seperti kita mau ke Surabaya nggak tahu arah, tapi akhirnya kita tanya-tanya, akhirnya kita juga sampai kayak gitu. Itu juga saya pernah submit ke yang Scopus gitu misalnya, harapnya juga itu supaya nanti itu ada perbaikan kayak gitu dari reviewer-reviewer. Dan alhamdulillah walaupun saya nggak pernah misalnya submit ke jurnal sebelumnya terus langsung submit ke jurnal Sinta 2 itu bisa publish juga jurnalnya. Begitu juga ketika saya coba publish ke jurnal Scopus dan ternyata artikelnya juga bisa publish kayak gitu. Seperti saya bilang tadi, intinya penting kita mau nulis saja dulu. Kalau kita bisa mau menulis pasti insya Allah ada hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya atau nanti juga bisa ditanyakan kepada Ustadz Taqiyuddin. Jadi sesi acara kita untuk hari ini sudah selesai. Nah, di sini masuk ke sesi diskusi ataupun tanya jawab. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun macam kolom komentar atau aktifkan angkat tangan gitu yang bersuara diperbolehkan.